Halo, selamat datang di Kebun Praga Smart Farm. Kebun Praga Smart Farm ini adalah suatu kebun yang berisi demplot-demplot tanaman, ternak, dan ikan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang berada di Klampok, Banjarnegara. Di kebun ini, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyediakan model atau peraga untuk contoh-contoh budidaya tanaman, ternak maupun ikan yang mengaplikasikan teknologi terbaru atau modern di dunia pertanian. Di sini ada demplot budidaya tanaman bunga matahari, demplot budidaya tanaman anggur, demplot tanaman budidaya sayuran hidroponik, demplot budidaya kelinci, demplot budidaya tanaman anggrek, demplot budidaya tanaman melon, demplot budidaya aquaponik, dan juga demplot budidaya edamame. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berkeliling di seluruh demplot di Kebun Praga Smart Farm. Mari kita mulai dengan demplot yang pertama, yaitu demplot tanaman bunga matahari. Mari silahkan ikuti saya. Di sini ada tanaman bunga matahari yang ditanam di bedengan-bedengan, dan bunga matahari ini merupakan tanaman hias sekaligus tanaman industri karena biji bunganya bisa dimanfaatkan untuk minyak, lalu membuat olahan seperti kuaci, dan juga bisa untuk tanaman bunga matahari ini sebagai sumber nektar bagi lebah. Di sini kami sudah menerapkan sistem irigasi tetes seperti yang bisa dilihat di sela-sela tanaman. Ada selang irigasi tetes yang mengalirkan air setiap saat sehingga kebutuhan air bunga matahari ini selalu tercukupi. Pemberian pupuk juga bisa diberikan melalui selang ini, dan pemberian irigasi maupun pupuk ini sudah dikontrol secara otomatis menggunakan aplikasi Smart Farm. Tanaman bunga matahari ini berumur sekitar 35-40 hari sejak ditanam, dan diperkirakan nanti pada umur 2 bulan sudah mulai berbunga, dan pada umur 3 bulan atau 90 hari bunganya sudah bisa dipanen untuk diambil bijinya. Kita sekarang berada di demplot budidaya tanaman anggur. Di sini pemirsa akan bisa melihat beberapa jenis tanaman anggur yang ditanam di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. Mari saya tunjukkan. Ini adalah tanaman anggur yang kita tanam dengan model trellis atau pagar dan juga para-para. Pemirsa bisa melihat tanaman anggur yang dirambatkan dengan model para-para, tetapi di atasnya menggunakan atap plastik UV, sehingga tanaman anggur bisa terlindung dari hujan yang biasanya menyebabkan serangan jamur. Kami juga menerapkan model irigasi tetes, di mana setiap tanaman anggur diberi irigasi menggunakan selang tetes atau selang drip, yang bisa dikontrol juga menggunakan aplikasi Smart Farm. Di sini ada beberapa varietas anggur dari luar juga, ada varietas Moondrop, Akademik, Transfigurasi, Carnival, Jupiter, Ninel, Jubilee, Silver, Banana, Goswi, Black Panther. Lalu di blok berikutnya kita akan melihat tanaman anggur yang ditanam dengan model trellis atau pagar, tetapi dengan ditambah atap plastik untuk melindungi tanaman dari hujan. Tanaman anggur yang dibudidayakan dengan sistem trellis atau pagar, tetapi trellisnya divariasi dengan bentuk huruf Y, sehingga bisa memaksimalkan tajuk tanaman yang memaksimalkan penangkapan sinar matahari. Budidaya anggur ini merupakan salah satu peluang usaha yang relatif baru di Indonesia, mengingat kita masih mengimpor buah anggur dari luar negeri, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan peluang ini sebagai usaha budidaya yang cukup menjanjikan. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa untuk masuk ke demplot hidroponik. Mari. Di demplot atau greenhouse hidroponik ini kita bisa melihat beberapa jenis sayuran, terutama pakcoy dan juga selada. Dan di greenhouse hidroponik ini ada beberapa teknologi atau sistem budidaya hidroponik yang bisa dilihat. Yang pertama adalah sistem NFT atau nutrient film teknik. Di sini larutan nutrisi dari tandon dialirkan menggunakan selang dan pipa dan mengalir pada talang dengan aliran yang sangat tipis. Lalu yang kedua ada sistem rakit apung, di mana di sini tanaman diapungkan di atas larutan nutrisi, di mana di dalam larutan nutrisi ini
kita juga menambahkan aerator atau oksigen. Ini adalah bagian dari budidaya pakcoy di rakit apung dengan sistem rakit apung. Di sini bisa dilihat akar tanaman yang dicelupkan ke dalam kolam atau larutan nutrisi. Lalu yang ketiga ada sistem DFT atau Deep Flow Technique, di mana tanaman mendapatkan aliran nutrisi dalam aliran yang cukup tinggi atau dalam, sehingga pada saat-saat tertentu, saat listrik mati, itu masih ada genangan yang membuat tanaman masih tetap bertahan. Di sini kami memproduksi sayuran selada dan pakcoy dengan jumlah atau kapasitas sekitar 25 kg per minggu. Berikutnya adalah demplot budidaya melon. Di sini kami membuat satu greenhouse yang digunakan untuk membudidayakan melon secara hidroponik tanpa menggunakan tanah. Melon hidroponik yang kami budidayakan ini menggunakan sistem irigasi tetes, yang dimana air sekaligus dengan pupuk itu dialirkan ke setiap media tanam menggunakan selang, dan ada pengaturan waktu menggunakan timer. Dalam satu hari ada 5 kali penyiraman yang sudah menyala secara otomatis. Pemirsa, ini adalah demplot budidaya aquaponik, yaitu budidaya ikan dan sayuran yang terintegrasi. Di sini kita ada 2 kolam bulat, yang satu kolam bulat yang dibuat di atas tanah dengan menggunakan kerangka wire mesh atau anyaman besi. Lalu bahan kolamnya menggunakan terpal impor. Sedangkan yang di bawah itu adalah kolam bulat yang di bawah tanah atau di dalam tanah dengan menggunakan terpal biasa yang sudah berbentuk bulat. Di sini kami membudidayakan ikan nila dan diintegrasikan dengan budidaya sayuran kangkung dan pakcoy yang ada di instalasi hidroponik menggunakan air kolam. Untuk teknologi yang kami gunakan saat ini adalah, yang pertama, untuk kolam bulat yang di atas ini kami menggunakan sistem filter air, di mana air itu diresirkulasikan ke drum-drum filter yang ada di sebelahnya, dialirkan, disaring, dan dikembalikan lagi ke dalam kolam. Yang kedua adalah kami menerapkan teknologi pemberian pakan otomatis yang disebut sebagai smart feeder. Alat ini adalah alat untuk pemberi pakan ke ikan secara otomatis yang dilengkapi dengan aplikasi yang bisa dioperasikan menggunakan HP Android atau smartphone. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah demplot budidaya edamame. Edamame merupakan tanaman introduksi dari Jepang, yaitu berupa kacang-kacangan atau kedelai yang diambil polongnya. Ini adalah tanaman edamame varietas Ryoko dengan umur tanam sekitar 35 hari setelah tanam. Tanaman edamame ini kami budidayakan di bedengan-bedengan dengan juga menerapkan teknologi sistem irigasi tetes, di mana di sela-sela tanaman itu ada selang irigasi tetes yang mengalirkan air sesuai dengan jadwal penyiraman. Ini tanaman edamame berumur 35 hari dan sudah mulai keluar polongnya. Sekarang kita berada di demplot budidaya kelinci. Di sini pemirsa bisa melihat ada beberapa ekor kelinci yang dibudidayakan di dalam kandang baterai dari bahan galvalum. Kebetulan kelinci yang dibudidayakan di sini adalah kelinci jenis New Zealand atau NZ. Ada induk yang berumur sekitar 15 bulan dan beberapa ekor anak yang sudah lepas sapih berumur sekitar 2 bulan yang diberi pakan berupa pelet dan juga hijauan setiap harinya. Serta di kandang ini kami menyediakan sistem pemberian air yang diberikan ke dalam setiap kandang melalui selang dan nipple, sehingga setiap kelinci bisa minum air setiap saat. Di kandang ini kami juga menerapkan sistem pemisahan antara kotoran padat dengan kotoran cair atau urin. Untuk urin nanti akan dikumpulkan, ditampung, dan kami fermentasi menjadi pupuk organik cair. Pemirsa, Kebun Peraga Smart Farm di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan teknologi
informasi di dalam budidaya pertanian, yaitu teknologi pemberian irigasi secara otomatis atau yang kami sebut sebagai Smart Farm. Smart Farm ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen sensor yang kami letakkan di setiap bedengan atau di setiap demplot untuk mengetahui kondisi kelembaban tanah dan kondisi suhu udara. Komponen yang kedua adalah komponen microcontroller yang kami pasang di dalam panel box ini, yang berfungsi untuk mengambil data dan mengolahnya. Komponen yang ketiga adalah aktuator, yaitu pompa dan juga instalasi-instalasi irigasi yang terpasang di seluruh demplot, baik itu berupa irigasi tetes maupun sprinkle. Untuk pengoperasiannya ada komponen yang berupa software yang kami beri nama sebagai Smart Farm, yang kami gunakan untuk mengoperasikan dan memonitor kondisi penyiraman di kebun Smart Farm ini. Untuk aplikasi ini kami akan menunjukkan bagaimana mengoperasikannya. Yang pertama, setelah aplikasi kita download di dalam smartphone atau HP kita buka. Lalu di dalam aplikasi Smart Farm ini kita akan ditampilkan dua menu utama, yaitu menu lingkungan atau environment dan menu lahan. Menu lingkungan akan menunjukkan beberapa parameter dari iklim di lingkungan tersebut. Yang pertama adalah parameter suhu udara, yang kedua adalah parameter kelembaban tanah, dan yang ketiga adalah parameter ketersediaan sumber air. Kebetulan di sini pada saat ini suhu udara menunjukkan angka 35,4 derajat Celcius, sedangkan kelembaban tanah adalah 23%, dan ketersediaan air sumber di toren dalam kondisi penuh. Lalu untuk menu berikutnya, yaitu menu lahan. Di sini kita menggunakan menu ini untuk melakukan penyiraman atau irigasi di setiap lahan. Ada 3 lahan yang kami irigasi menggunakan teknologi Smart Farm ini. Yang pertama adalah lahan sayuran, yang kedua adalah lahan anggur, dan yang ketiga adalah lahan bunga matahari. Saya akan memberikan contoh untuk penyiraman atau pemberian irigasi pada lahan sayuran. Kita klik menu sayuran. Di sini akan ditampilkan kondisi kelembaban tanah 68% misalnya. Lalu ada 3 blok. Blok 1, blok 2, dan blok 3. Di ketiga tombol blok ini kita bisa melakukan penyiraman baik secara manual maupun secara otomatis. Saat kita mengeset secara otomatis, sistem akan membaca sensor kelembaban tanah. Saat sensor membaca kelembaban tanah di bawah angka yang kita sudah set, misalnya 50% atau 70%, sistem secara otomatis akan menyalakan semua pompa, sehingga semua demplot sayuran, dalam hal ini demplot sayuran baik blok 1, blok 2 maupun blok 3 akan tersiram. Sedangkan kalau kita set pada mode manual, kita dapat melakukan penyiraman sesuai rencana kita. Misalnya, kita akan melakukan penyiraman pada blok 1, yaitu blok untuk budidaya sayuran organik. Saat kita tekan tombol blok 1, nanti sprinkle yang ada di blok 1 atau di demplot budidaya sayuran organik akan menyala dan melakukan penyiraman. Seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa matikan. Sistem akan mematikan sprinkle. Demikian juga untuk menu anggur, kita bisa melakukan pengaturan irigasi pada demplot budidaya anggur, dan juga untuk menu bunga matahari, kita bisa melakukan penyiraman pada demplot budidaya bunga matahari. Kira-kira seperti itu cara mengoperasikan aplikasi Smart Farm di Kebun Peraga Smart Farm BLK Klampok.